di kitab awal mula, yaitu Sulamut Taufik dan Nasoihul Ibad. Kita akan baca di Sulamut Taufik. Nanti minggu ke selanjutnya ada selingan yang memang kitab itu bulan habis kita baca, yaitu Khulasaah Nurul Yakin juz yang ketiga. Tapi untuk malam ini kita dua kitab aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat Taufik ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hamisnya, pinggirnya dulu dibaca. Nanti udah hatam baru syarahnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd, fa hadza juz'un latifun yasurruhu Allah ta'ala bima yajibu ta'limuhu wa ta'allamahu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal ami. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'iluhu bis sawabi wa tawa'ada tarikuhu bil iqabi. Wa samaituhu sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. As'alullahal karima ayyaj'ala zalika minhu wa lahu wa fihi wa ilayhi wa mujiban lil qurbi waz zulfa ladayhi wa ayyuwafiqa atau wa ayyufiqa man wafaqa alaihi lil amali bimuqtadahu summat tarqa atau summat taraqqa bitawaddudi bin nawafili liyajuzu hubbuhu wa walahu. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin wallahu a'lam bishawab. Alasan dulu. Coba dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifat Rahman dan mempunyai sifat Rahimnya. Ini merupakan bitabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memulai sesuatu itu, maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim selalu di awal. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim wa aqta wa ajsam wa ajdad. Kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik, yang bagus, la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim, tapi
tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa akta, dia istilahnya itu terputus. Kalau binatang itu nggak punya buntut, berarti kurang sempurna. Ya, bahwa akta, putus. Bahwa azam, atau orang itu punya penyakit refleks. Tangannya itu ya banyak yang kurang karena cacatnya. Jadi pekerjaan pun seperti itu. Pekerjaan yang sifatnya baik, lalu kita mulai pekerjaan itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka itu nanti ada keberkahannya. Tapi kalau kalimat itu tidak diiringi dengan pekerjaan itu tidak diiringi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, menjadi kurang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal-hal tertentu di mana bismillah itu bisa menjadi haram atau makruh. Ya. Bukan lagi menjadi kebaikan. Misalnya kalau kita mau nyapu lantai, mau bersih-bersih yang kotor, najis, ya itu bisa haram kalau kita menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mau maksiat, mau nyolong pakai baju bismillah kan ya. Nah ini jadi ada tempat-tempatnya semua. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya setelah bismillah diungkapkan dalam kitab ini, lalu pengarang memulai dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alnya itu al-istighraqiyah. Al secara keseluruhan. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Istighraqiyah. Alhamdulillah, segala pujian apapun itu milik Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seperti itu. Seorang anak manusia, dia dikatakan ganteng, dia dikatakan baik, dia dikatakan pintar, cerdas, semangat, cekatan. Pujian-pujian yang baik yang ditujukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya orang itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dilihat indah, yang dilihat baik pada manusia, pada binatang, pada alam, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika itu dicela, maka dia itu seakan-akan mencela penciptanya. Maka kita harus hati-hati, di jalan atau di mana. Ketika kita melihat hal sesuatu yang ganjil, ya, tak itu orang itu cacat, binatang dan yang lainnya, hati kita jaga, ya, untuk tidak mencela. Karena pada dasarnya dia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak mau seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang enggak ada pesanan dulu. Mungkin kalau ada pesanan Aldo lebih ganteng dari sekarang. Kalau ada pesanan tuh. Sekarang aja udah ganteng banget nih Aldo. Bagaimana dipesan dulu, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang kita dilahirkan ke dunia seperti ini kita adanya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti penekanannya ketika manusia hidup di dunia, manusia Allah tidak melihat, ya, la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak lihat bagaimana postur tubuh kalian. Wala ila suwarikum, ya. Allah enggak lihat bentuk kalian seperti apa. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat bersihnya hati kalian. Ya. Maka kebersihan hati, dan Allah ciptakan kita hidup di dunia ini semata-mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata hanya untuk ibadah, itu daripada kategorinya.
Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah semua, itu namanya al-istighraqiyah. Sehingga ada 4 kategori, ya. Alhamdu qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadim. Hadis. Pujian itu qadim alal qadim, pujian Allah qadim kepada dirinya sendiri. Jadi qadim itu istilahnya zat Allah Subhanahu wa taala. Qadim alal qadim, pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah katakan, ya, dalam firman-Nya, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan saya. Itu pujian Allah untuk dirinya sendiri. Istilahnya pujian itu qadim alal qadim. Ya. Jadi kalau penjelasan ini dianggap wah penting nih, bagus nih, perlu catat buru-buru. Ya, jangan pakai diajarin. Yang kedua, qadim alal hadis. Pujian Allah kepada makhluknya. Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku enggak bakal ciptakan ini alam. Pujian Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain, tapi terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itu namanya qadim alal hadis, pujian Allah kepada makhluk. Hadis itu apa sih? Sesuatu yang baru, yang dulunya nggak ada, jadi ada hadis namanya. Ini kita barang hadis nih, barang baru kalau dalam bahasa sifat 20. Dulunya nggak ada, diciptakan oleh Allah lalu ada, ya. Nanti bakal habis lagi, bakal nggak ada, ya, fana itu sifatnya. Tapi Allah qadim, ya, selama-lamanya ada. Qadim alal qadim, qadim alal hadis. Lalu hadis alal qadim, pujian manusia, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Apapun kalimat pujian yang kita ucapkan kepada Allah, itu namanya hadis alal qadim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita ini jangan sampai seperti monyet katanya. Ma laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ma laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak baginya wirid, artinya apa? Puji-pujian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat, dia enggak, ya, assalamualaikum lantas jalan, enggak. Tapi dia memuji Allah dulu. Dia istighfar dulu. Ya, minimal dia baca kalimat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Baru dia munajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dia pujian. Minimal itu yang paling singkat. Warid maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu enggak perlu pakai ijazah. Subhanallah 33. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Itu untuk, ya, pelengkap di dalam sholat fardu yang kita jalankan. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Pujian manusia kepada manusia, pujian makhluk kepada makhluk. Ya. Nabi Muhammad dipuji, ya, oleh umatnya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Itu kan pujian. Ya. Kita puji kepada teman-teman kita, ente makin ganteng aja. Ya, dibagi duit kita. Nah, benar ini dipuji. Ya. Bilangin kalau kita dipuji sama orang, gue lagi nggak ada recehan nih gitu. Kalau kita, ya, pengen dapat pahala, kita teman-teman kita udah lama tuh, subhanallah, ente awet muda,
Ya, dari dulu lihat gini-gini aja. Walaupun umur udah nambah tuh, udah 5 tahun ketemu. Padahal kembangnya udah banyak di kepala. Tapi kita masih puji dia. Itu kan nilai-nilai kebaikan membuat idkholus surur. Buat kesenangan dalam hati. Ya. Afdalul ibadati ba'dal faraidi idkholus surur ala qalbil mu'minin. Afdalul ibadati ba'dal faraid. Ibadah yang paling afdal setelah dia melaksanakan ibadah yang wajib, idkholus surur, memasukkan, memberikan kegembiraan ya kepada seorang yang mukmin, yang beriman. Idkholus surur ala qalbil mukmin. Jadi buat senang orang mukmin. Apa aja tuh yang buat senang? Jangan dicela, buat senangan. Karena ada nilai ibadah. Minimal kalau kita belum bisa memberi dia rokok sebungkus, uang sekian dan segala macam, ya, kalimat pujian ke dia, kalimat senyum di dalam pada ya kita punya muka wajah yang enak berseri, itu merupakan nilai ibadah. Tabassum li akhik, tabassumu kali akhika shadaqah. Ya, ada nilai sedekah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb yang mengatur semua ya alamin. Sehingga dalam versi lain itu ada memang dalam tauhidnya itu ya ada yang sifatnya 20, sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Ada lagi yang menambahkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, ini yang dikatakan Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Kalau kita suka dengar doa khatam Quran itu, Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran ini yang mengatur hati kami, yang memanage. Kenapa? Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita sering-sering baca Quran, di situ nanti akan ada ketenangan dalam hati. Ya. Lalu ketenangan hati itu ketika ada sesuatu yang kaget, ya, dalam tafsir Munir ya Nawawi, suatu saat Nabi Musa kaget dengan sesuatu ya ketika dia menghadapi ular yang begitu besar, sehingga ular itu belum kembali ke wujud semulanya. Lalu Allah firmankan untuk dia pegang dadanya, ya, dipegang gini, tekan dadanya, ya. Untuk apa tekan dada itu? Agar hatinya menjadi tenang kembali. Ya, jadi sunnah kalau kita ada kaget sesuatu yang menggetarkan hati, pegang dada kita, astagfirullahaladzim, tekan ini. Itu menjadi buat ketenangan hati. Jadi banyak versi untuk ketenangan hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rabbil Alamin, yang mengatur alam, ya. Nah, alam, kata alam ini itu namanya isim jamak, ya, untuk keseluruhan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi alla ilaha, tiada Tuhan, illallahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya musyahadah, kesaksian. Ketika kalimat tauhid ini pada level tertinggi, ya, dia ini bisa sulit makan dan minum, bisa sulit tidur. Kalau tauhid ini pada level tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang tasawuf. Kenapa? Karena pandangan yang di depan itu, ya, itu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia nggak berani lagi udah berbuat maksiat. Ya. Jadi pada level penglihatan mata batinnya, basariyah yang ada dalam hatinya,
ya, nggak sanggup dia berbuat celak, berbuat maksiat yang ketika dia selama hidup di dunia, karena di situ Allah selalu memusyahadahkan, menyaksikan diri dia lagi berbuat apa. Itu ketika pada level-level tertinggi. Kalau kita kan belum sampai seperti itu, ya, jauh. Kalau apa yang kita mau perbuat, apa baik, agak ngaruh kalau kita mau, ya. Wahdahu la syarikalah, dia yang esa, yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur la ma'budun fil haqqi fil wujudi illallah. Itu masuk dalam sifat-sifatnya semua tuh, ya. Sifat wajib yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, qudrat, iradat, ilmu, hayya, sama, basar, ya, alam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samin, basir, mutakal. Ya, kita biar ingat lagi lama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayya, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal. Yang wajib sifat 20 masuk dalam la ilaha illallah. Masuk dalam itu juga sifat yang mustahilnya, ya. Wujud lawannya Adam. Terus, ya, di mustahil dari lawanan yang wajib itu. Masuk juga dalam kitab jaiznya, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Yang wajib 20, yang mustahil 20, berapa? 40. Yang mungkin, yang jaiz 1. Jadi berapa? 41. Belum taksir yang lain tuh sampai 9. Ya, ditambah lagi 9. Itu masuk semua, ya. Kalau kita mendalami tentang ilmu tauhid, ya, itu kategori la ilaha illallah masuk ke dalam itu semua. Maka oleh karena itu menjadi fardu kifayah hal-hal yang begini dipelajari di dalam satu RT, di dalam satu kampung. Yaitu tauhid yang sifatnya akan lebih dalam, ya, itu menjadi fardu kifayah. Kenapa? Nanti harus ada yang menopang masalah itu. Maka kalau malam ini kita masih bisa mengkaji hal-hal yang seperti ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapat ridho dan keberkahannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk juga dalam sifat-sifat Nabi yang wajib berapa? 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Masuk lagi yang mustahil, ya, kizib, khianat, baladah, ya. Masuk lagi yang jaiz, ya. Nabi itu seperti kita, dia boleh makan, boleh minum, boleh nikah, kawin, dan yang lainnya. Sifatnya jaiz bagi Nabi, ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk dalam kategori hal-hal seperti itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala alihi, dan seluruh keluarga-keluarganya, ya. Wa sahbihi, dan seluruh sahabatnya. Siapapun dia yang ketika itu, ya, selama dia muslim, ay kullu muslimin laqiyan nabiyyu walau lahzatan, dia ketika itu dinyatakan masuk Islam, ya,
dia bertemu Rasulullah SAW ketika itu, maka dia masuk dalam kategori sahabat. Boleh jadi di zaman Nabi dia nggak ketemu Nabi, maka dia nggak layak disebut sahabat, tapi tabi'in. Kita pernah dengar mungkin cerita Uwais Al-Qarni. Itu di zaman Rasulullah dia sudah hidup, ya, sehingga Rasulullah ya pernah menghimbau kepada sahabatnya Abu Bakar dan Umar, kapanpun kalau ketemu beliau minta doa. Jadi ada beberapa orang seorang yang ketika zaman Nabi dia nggak ketemu Nabi tapi dia beriman, maka dia bukan dianggap sahabat, ya. Apalagi musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain. Ketemu Nabi, nggak beriman tapi dia kafir, ya. Itu bukan sahabat, tetap dikatakan bukan sahabat. Tapi kalau cara kita nih, yang namanya teman, dia mau Islam kek, dia mau kafir kek, tetap kategori itu sifatnya am. Siapa tuh? Temen gue itu, oh sahabat tuh, iya. Begitu korek, tapi dia bukan orang Islam, tetap aja sahabat. Tapi untuk kategori seperti ini, ya, ulama menspesifikasi sahabat Rasulullah adalah kullu muslimin laqiyan Nabi. Dia orang Islam dan dia bertemu Nabi ketika itu pada masa hidupnya. Itu namanya sahabat. Wa tabi'in, ketika Rasulullah meninggal, maka hiduplah generasi tabi'in, dia nggak ketemu Nabi, ketemu sahabat. Tabi'in, dia nggak ketemu sahabat, tapi ketemu tabi'in. Itu ada generasi-generasi, ya. Amma ba'du fahadha juz'un latifun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk kitab ini kita baru sampai di mukadimah kitab Sulamut Taufik. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang minggu depan, insyaallah. Lanjut kitab Nasoihul Ibad. Nah, kitab ini juga merupakan, ya, satu pengarang, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jala lahul a'la jalla wa ala, min jalalihil a'la jalla wa ala. Coba kitab yang itu jelasin dikit. Nasoihul Ibadnya. Nasoihul Ibad. Nah, ini catat anu kurang. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi wa nalu khairan wa aqra. Amma ba'd fa yaqulul murtaji wa farul masawi Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawi hadza
syarhun latif. Ya, hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabi al-mustamili 'alal mawa'izi lil 'allamati al-hafiz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahid Ibni Hajar Al-Asqalani Sumal Misra Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin. Wa samaituhu Nasaihal ibadi bi bayani alfazi munabbihatin alal istimdadi liyaumil ma'adi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun makhluknya yang masih hidup di dunia, maka dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Islam ataupun dia kafir atau dia inkar sekalipun, dia fasik, semuanya dapat nikmat dari Allah. Itu sifat rahmannya Allah. Tapi nanti ketika dia sudah meninggal, dia menuju alam akhirat, enggak semuanya dapat rahimnya Allah. Yang dapat rahimnya Allah, nikmat dari Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi yang ja'alal ilma, telah menjadikan ilmu arfa'as sifatil kamaliyah, yaitu ilmu yang paling tinggi sifatnya yang sempurna. Ya. Jadi Allah menjadikan ilmu itu sifat yang paling tinggi dan sempurna. Bisa begitu. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, apa ayatnya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya. Maka kategori itu Allah mengangkat sifat-sifat yang paling sempurna dengan ilmu yang ada pada dirinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dia yang esa, yang tiada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi, yang khusus, yang man syaa'a min ibadihi, yang Allah kehendaki dari hambanya, bil ma'asiril hukmiyah, dengan sesuatu yang membekas, ya, hukmiyah itu, hukumiyah, berketetapan dengan zat-zatnya. Jadi Allah menentukan dari hambanya, yaitu dengan membekas daripada, ya, sesuatu yang berketetapan dengan zatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW hambanya dan rasulnya. Alladzi khassahu Allah, dan Allah telah menentukannya bijami'il kamalatil ubudiyah, dengan keseluruhan kesempurnaan, ya, kehambaannya. Sebab enggak ada yang lebih sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya ala sayyidina, atas Nabi kita Muhammad, ay sayyidah, ay penghulu. Ya sayyid, ana sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin anak Adam, wala fakhar, tapi aku tidak bangga jadi sayyid. Ya, jadi kata-kata sayyid ini yang sedikit dipertentangkan atau sedikit menjadi, ya, perbedaan pendapat.
antara NU dan Muhammadiyah. Jadi rata-rata kalau orang NU nyebut nama Nabi dengan Sayyidina Muhammad. Orang Muhammadiyah cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita aja bedanya, ya. Masing-masing punya dalil semua. Alladzi mana Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhinya. Apa yang dipenuhinya? Qalbahu, hatinya. Sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la, dari kebesaran-kebesaran yang tinggi. Ala yang paling tinggi. Jalla wa ala. Jalla yang maha besar, wa ala dan maha tinggi. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menentukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi, daripada kebagusan-kebagusannya, al asna yang paling tinggi. Jadi anta samsun anta badrun. Kalau matahari kita lihat silo, tapi bulan purnama kita lihat enak, indah. Kan itu perumpamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Yusuf dianggap Nabi yang paling tampan, ya, itu bagian kecil dari ketampanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nggak ada yang sanggup, ya, ngelihat lama-lama wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jagoan pasar orang takut lihat. Oke. Gua lu liatin, gua tabuk, takut ngeliat. Ya, jagoan pasar tuh. Tabuk. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Maka jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang sifatnya gembira atau digembirakan, senang terus, mansuran, kapan aja butuh bantuan Allah selalu tolong. Ya. Wa ala alihi, dan keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wasalikin, ya, ala nahjihi, orang yang berjalan, salikin, salik, orang yang suluk, orang yang berjalan, ala nahjihi, atas jalannya, relnya, orang yang salik, suluk, itu bahasa daripada tasawuf, salik, suluk. Kalau dalam hadis, man salaka torikon, salaka sama torikon beda, menuju jalannya, ya. Orang yang man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu torikon ilal jannah. Orang yang nuntut ilmu juga salik, sesuai hadis itu tuh. Ya, saliknya apa? Ya, dia jalan nuntut ilmu. Ketika dia mati masih dalam kategori lagi nuntut ilmu, ya, dia ngajar atau belajar kah? Insya Allah dalam kategori husnul khotimah. Dan dia termasuk, ya, orang yang fisabilillah, berjuang di jalan, gelarnya lebih banyak. Ya, jadi orang yang nuntut ilmu, mengajar, yang belajar, ya, bukan hanya sebagai salik, tapi dia dalam kategori fisabilillah. Ya. Jadi kalau orang menghantarkan zakat, dia masih boleh nanggapin, karena masuk sabilillah. Tapi jangan nadang aja Pak, jangan. Udah zakat nih, zakat, belajar, nggak usah begitu. Ya. Kalau orang kasih boleh tangkapin, ya, karena masuk sabilillah. Baru ada, enggak, gue lagi belajar gitu. Fanalu khairan, ini wakiran apa aja nih? Hah? Wafiran, ya, baik cepatnya. Fanalu, maka mereka mendapatkan, ya, kalau udah dia salikin ala nahjihi,
jalan atas relnya Nabi, ya. Lalu mereka akan mendapatkan khairan, kebaikan. Wafiran, ya. Khairan wafiran itu sama tuh, kebaikan. Wafiran juga kebaikan yang baik. Jadi kebaikan yang baik. Kayak salaka torikon, jalan-jalan juga namanya. Menempuh jalan. Ya. Khairan baik, wafiran baik. Amma ba'd. Adapun setelah bismillah, alhamdulillah, salawat, syahadat yang lain-lain. Ya. Mahma yakun an syai'in ba'du, amma ba'du mahma yakun an syai'in ba'du. Wa yaqulu, jawab daripada amma. Wa yaqulul murtaji gufrul masawi. Maka berkata orang yang mengharap. Apa yang diharap? Ampunan. Masawi. Masawi kan bacanya ya? Di sini catakannya. Ampunan dari masawi, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Ini merupakan sifat merendah, sifat tawadu. Ya, musannif. Siapa dia? Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Ya, kaliber ulama besar wali Allah. Ya. Tetap mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadza syarhun, ini merupakan syarah. Hadza syarhun, ini merupakan syarah wada'tuhu yang saya buat alal kitabil mustamili, atas kitab yang meliputi alal mawaiz, nasihat-nasihat, waizah, ya. Lil malamati, bagi orang yang mempunyai malamah, ya, ada kecenderungan bosan yang lain dan segala macam yang memang perlu nasihat. Al-Hafiz, siapa dia? Lil alamah kali ini ya? Oh, astagfirullahaladzim. Lil alamati, bagi al-alamah, orang yang sangat alim. Al-Hafiz, yang hafiz yaitu gelar, ya, orang yang menghafal hadis, ya, ribuan tuh hafiz. As-Syekh, balagha ilmu, sudah mencapai ilmunya. Ada syekh bimana suyukh, ajus, ada syekh bimana balagha ilmu, ilmunya sempurna. Ya syekh, karena jenggotnya kita lihat udah putih, giginya udah habis, udah keriput, syekh juga, gitu. Orang tua namanya. Ya syekh, orang tua. Jadi syekh bin Muhammad. Siapa namanya? Syihabuddin. Ya. Syihabuddin. Ini lakop nih. Ya, lakop. Syihabuddin Ahmad bin Ali ibnu Muhammad ibn Ahmad Asy-Syafi'i. Namanya Ahmad bin Ali. Ali bin Muhammad. Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Dia masuk dalam nisbahnya Asy-Syafi'i. Boleh jadi mazhab yang dia anutnya mazhab Imam Syafi'i. Asy-Syahir, yang masyhur, yang terkenal, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Dan dia julukannya juga Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi nama Ibnu Hajar al-Asqalani Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Asy-Syafi'i. Julukannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam fikih ada juga Ibnu Hajar, tapi al-Haytami. Dalam hadis Ibnu Hajar al-Asqalani. Lebih kepada hadisnya. Sumal Misra, ya, dia ini asalnya orang Mesir,
taghammadahu Allah taala bi rahmatihi amin. Semoga Allah menyirami, mencurahkan bi rahmatihi dengan rahmatnya. Amin. Istajib, ya, terimalah. Amin, amin. Amin artinya apa? Istajib. Kalimat apa dia nih? Isim fi'il aman. Amin artinya istajib. Yang kedua, wa samaituhu, dan aku namakannya Nasaihal Ibad. Ini kitab namanya Nasaihul atau Nasaihal Ibad. Nasihat kepada seorang hamba. Dalam arti fi bayani alfazi, pada menjelaskan lapas-lapas, munabbihatin alal istimdad, ya, di mana itu warning munabbihat, ya, alal istimdad. Siapa aja tuh, ya, liyaumil ma'ad, nanti kebutuhannya itu untuk menghadapi hari kiamat. Artinya nasihat itu diikuti, dijaga baik, nanti buat benteng dia nanti di hari kiamat. Wa as'alullah al-karim, kita minta kepada Allah al-karim yang maha mulia, yang maha murah hati, ayan fa'abihil muslimin, semoga kitab ini bermanfaat kepada orang muslim. Wa yaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan Allah jadikannya, ya, zakhirah, celengan, ya, ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhakkiratin, wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallazina an'amta 'alaihim.